Ya, dengarkan namanya nih. Lakukan presensi. Asriandi. Mana orangnya? Alpa ya. Maulinda. Oh, ini sudah pernah saya ajar di. Andi Sakila Awalia. Syaleha. Sahwah. Ada nih. Itu ya. Oh ini, oh iya. Fitri Eka Handayani. Ayu Medita Sancoko. Ayu, oh Ayu ini yang, oh iya iya. Hairul Sandi. Saya kira Hairul Saleh. Hairul Sandi. Reni Sarira. Hadir. Dia itu ya, satu salah centang Kak. Fitriani. Mana? Fitriani. Rahmawati. Awalnya mana? Rahmawati. Akila Putri Araminta. Isna Alia. Saldi Nur Hidayat. Ini kayaknya kelasnya pelit-pelit ini karena saya tidak ingat mukanya, namanya juga tidak ingat. Nurul Hidayah. Mana? Alpa. Kali ini di mata saya salah seorang baru saya ajarin. Nathanael. Alpa. Muhammad Rafli S. Pas sudah sering saya ajar nih. Tapi kenapa kayak namamu tidak kayak asing nama kalian semua itu? Muhammad Ardiansyah. Mana? Muhammad Ardiansyah. Kalau muka sering santai tapi nama susah saya ingat. Nggak ada nih. Yang lain? Oh gini. Oh. Rahmat Fadil Islami. Alpa. Siti Nurbaya. Oh Nur Hajarin. Nur Hajara N. Ada? Alpa. Alim Iswan. Bukan Alim Bahri ya. Alim Iswan. Iya. Segera Alim Bahri pacarnya di Siti Nurbaya. Fadlian Amir. Alpa. Muhammad Alfiqi. Bagus nama mau di. Sarini Alfianti. Mana Sarini? Bukan konser. Nyambing konser Sarini. Mulu mata palsunya terkenal ini. Sita Wandriani. Mana Sita? Alpa. Muhammad Marwan. Mana? Nita Nurlina Tahir. Hadir. Saya harus pelan-pelan, jangan kalau salah nanti demo nanti. Muhammad Fadel Apriliansa. Nah, di kelas ini kelas demo kayaknya nih. Iis Febrianti. Ya. Nurlinda. Muhammad Raidi Oktora. Mana? Alpa. Apriansa. Alpa. Sakit. Sakit apa ini? Sakit hati? Sakit ya? Soalnya ada pengaruhnya sakit Alpa sama Ji. Iya. Sama Ji. Dian. Epi Nopianti. Sama-sama tidak datang toh. Muhammad Fahresa Ramdhani. Mana orangnya? Oh, iya. Muhammad Ilham Febrian Kadir. Muhammad Akila Fatir Lompi. Hadir ya? Oh, Alpa bilang. Bulan Reski Madani. Mana? Oh iya. Muhammad Farogi Al-Ghazali. Alpa toh? Oh, ada.
Yang hadir itu coba kita lihat presentasinya. 30 mahasiswa ini semuanya ini. 80% hadir. Ya lumayan banyak. Oke, kita masuk pada mata kuliahnya. Hari ini mata kuliahnya apa? Hukum perikatan. Hukum perikatan. Hukum peri yang diikat, begitu ya? Begitukah? Perikatan, peri yang diikat. Betul itu? Kalau enggak betul bilang enggak betul, jangan usah takut-takut. Nah, ini dia. Bagaimana nilai kalian di hukum acara perdata? Aman? Aman, bagian aman dia. Ada nilai E? Lara Ji? Anu tangannya kalau nilai E, jangan, enggak usah malu-malu. Ada nilai C? Cuma katanya nilai C sama saya di hukum acara perdata. Nilai C. Kalau di hukum acara peradilan agama nilai C ada? Oh, B semua rata. Oh iya, saya ingat B semua rata karena bonus buat kalian itu. Ya pada saya periksa juga saya juga begitu C. Bonus. Tapi di mata kuliah ini mudah ada lagi bonusnya deh. Siapa saya kasih bonus? Baik, kita mulai ya. Tadi cuma kata pengantar saja, kita belum mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, selamat pagi. Loyo sekali. Kenapa loyo? Harusnya semangat karena institusi kita ya, USN Universitas 1948 itu sudah mendapatkan akreditasi baik sekali ya, akreditasi baik sekali. Harus semangat dong dengan akreditasi baik sekali ini, dan insya Allah kita bisa mempertahankan akreditasi Fakultas Hukum itu B itu sama dengan baik sekali juga. Kalian bisa jadi jasa nanti kalau lulus ya, bisa daftar di, selama ini kan yang daftarnya di pegawai kejaksaan. Ini kalau dia akreditasi seperti ini, institusi kita sudah baik sekali. Kalian bisa meletak menjadi jaksa dan hakim, ya. Karena persyaratan utamanya itu perguruan tingginya harus akreditasinya baik sekali. Dan kalau kalian lulus ini, insya Allah bisa lanjut S2 di sini nanti. Insya Allah kita bikin S2. Kalau pulang semua dosen-dosennya, yang dokter-dokter itu. Jadi harus semangat ya. Harus semangat 45. Jangan semangat generasi Z. Ya, harus semangat 45. Karena beda semangat 45 sama generasi Z itu beda. Kalau semangat 45 itu semangatnya luar biasa, berapi-api. Ya. Kalau Gen Z itu enggak tahu bagaimana semangatnya. Kalau manja dengan aplikasi. Semua serba aplikasi. Dicoret saya sama pembimbingnya menangis. Oke, sekali lagi. Selamat pagi. Pagi. USN bisa hukum, yes. Nah, gitu dong. Yang bisa USN, hukumnya harus yes. Nah, hari ini kita masuk pada pertemuan yang pertama. Jadi saya tidak usah lagi terangkan kontrak kuliahnya ya. Sebenarnya dalam teori mengajar itu pertama-tama kita terangkan dulu adalah kontrak kuliah. Jadi kita adakan kontrak kuliah dengan mahasiswa. Saya anggap kontrak kuliah sudah saya nyatakan sudah saya
ungkapkan ya. Iya. Sama Ji. Kontrak kuliahnya dia mata kuliah lama, ya, sama Ji. Jadi tahu kita tidak boleh terlambat ya. Iya. Tolong keting kalau waktunya masuk ke ruang dosen. Panggil saya. Iya. Kalau saya tidak ada ruang dosen, cari dong. Ya, mumpusnya masih jadi dosen. Cari-carilah, ya. Kapan lagi kamu mencari dosen? Oh, ini sinyal timbul tenggelam sinyalnya. Nah ini istilahnya di atas ini saya sudah tulis lengkap semuanya, tidak usah saya jarangkan, tinggal kalian catat ya. Metode NSD. Catat anak-anak sudah. Jadi saya tinggal menjelaskan apa yang ada di atas ya. Kita masuk pada istilah dan pengertian perikatan dan hukum perikatan. Oh ya, saya ingin menawarkan di awal kuliah ini bagi yang bisa menulis jurnal yang judulnya ada masuk menyentuh bidang perikatan, maka nilainya saya konversi ke nilai A. Kalau kalian bisa menulis jurnal, ya. Jurnal yang bersinta ya, jurnal yang yang terindeks dengan cinta. Coba saya cek ya. Yang punya laptop, yang punya HP, dan punya data sering-seringlah. Contoh ini saya ambil ini Kisti, tempat saya sering menulis. Ini Kisti Sinta 5 ini. Jadi menulis ini kalian bikin akun. Cara bikin akunnya ya, ini. Ini register ya. Register di sini. Kalau sudah jadi akunnya, baru kalian submit tulisan kalian. Jadi kalian menulis, saya ingin kalian menulis. Ini sudah semester berapa ini? 5. Walaupun belum belajar metode penelitian hukum, tapi baca ini supaya tahu cara menulis bagaimana cara membuat daftar pustaka, cara mengutip, ya. Saya kasih contoh di sini ya. Kita ini mana? Ini kita lihat salah satu artikel. Search. Misalnya, coba ada nggak kalau nama saya diketik? Ini tulisan saya di sini. Ini, ini buka ini contoh, ini punya senior kalian yang saya masukkan di sini. Ini dia mahasiswa yang menulis. Jadi seperti ini, buat abstraknya seperti ini. Dia sering-sering buka. Mana lengkapnya dia ya? Ini download sini. Ini PDF. Download PDF. Jadi saya sering buka nanti beginian ya. Supaya tahu cara menulisnya. Oke, secara umum lagi saya buka lagi ya, cara umum. Kita mau cari ini. Punya siapa ini? Kita download lengkapnya ya. Lengkapnya ini. Nah, begini lengkapnya ini. Ini namanya jurnal online. Jadi kalian menulis artikel, gini, tiru ini gayanya nih. Ini judulnya, ya. Kemudian ini nama penulisnya. Beriklan juga ini ternyata. Sini. Ya. Ini pos pertama, kedua, 3, 4 dan seterusnya. Jadi buatnya ada tertulis ini. Program studi S1 hukum. Nih.
Gitu. Jadi sering-sering mendownload artikel yang ada di dalam jurnal yang dipublikasi. Kalau mau menulis, baru tiruin gaya-gayanya. Ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesia yang abstrak ya. Abstrak itu dua, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Kalau di sini di Kisti, ada penaluan, latar belakang. Tiru nih, ya, begitu. Itu kalau kalian mau dapat nilai A. Sinta 5 paling kecil ya, jangan Sinta 6. Dan ini tidak, ini gratis ini, tidak dibayar. Kalian bikin akun gratis, kalian juga submit atau submit. Submit itu menyerahkan artikel, mengirim artikel ke penerbit ini, ke Kisti. Itu gratis. Publish juga gratis. Kalau bagus tulisannya akan diterima. Kalau memenuhi syarat penulisan akan diterima dalam antrian. Jadi kalau mau mulai dari sekarang, sebentar kalau pulang buka-buka ini baru menulis nih. Kira-kira apa cara judul apa kira bagus di perikatan. Nah, cara mencari judul saya kasih tahu begini. Apa ini? Nah, tahu kan? Biasa pakai tak? Nah, waktu kalian ujian terbuka, ujian hukum acara perdata pakai itu toh? Pakailah. Kan open book. Tah? Pakai itu tah? Bila saya pakai. Kalau jawaban kalian benar semua. Tinggal ke sini. Berikan judul penelitian bidang hukum perikatan. Jadi ChatGPT membantu sekali. Sudah ini muncul nih. Inilah judul-judul di bidang perikatan ambil ini. Kemudian kalian turnitin untuk mengurangi kesamaan, ya. Karena kesamaan yang diakui itu cuma ya 15% dibolehkan. Macam-macam artikel teologistik kayaknya 15% itu. Tidak boleh sama. Karena lebih dari itu dianggap plagiat. Ini judulnya. Kimi judulnya ini. Nah, tulislah artikel, kirim ke salah satu jurnal yang terindeks Sinta 5 minimal. Karena Sinta itu dari 6. Sinta terendah 6, naik lagi sedikit 5, naik lagi 4, naik lagi 3, naik lagi 2, naik 1. Ya. Saya tidak minta kalian menulis Sinta 1, tidak usah. Karena dosen putus setengah mati, apalagi kalian. Sinta 5 saja. Ya, gitu. Nah, kita masuk pada materinya. Supaya saya ini saya mau latih kalian ini. Nanti kalau menyusun skripsi tidak usah bikin skripsi. Bikin saja tulisan artikel yang terbit di yang terbit di jurnal yang berindeks Sinta 3. Sinta 3 bisa diakui sebagai skripsi, pengganti skripsi. Jadi dari mata kuliah saya belajar memang, ya. Tapi kalau kalian menulis masukkan nama saya. Nama saya penulis kedua, kalian pertama. Ya. Mau bimbing sama saya boleh juga. Ya. Misalnya kalau mengirim tulisan ke penerbit kemudian ada koreksinya, kasih tahu saya, nanti saya bantu. Oh, begini gini. Ya. Jadi itu bimbingan skripsi lah, ya. Dan sekalian mendayun 2.30 terlampaui. Begitu ya. Saya harap ada di semester ini, ya. Belajar masa mahasiswa tak menulis jurnal. Oke? Sepakat? Atau saya mau saja? Tidak usah kuliah, itu tugas saya semua sampai selesai. Tapi konsekuensi kalau tidak terbit nilai E. Gimana? Kita bikin komitmen Sinta 5 paling rendah. Ada mau? Atau mau 1-2 orang boleh, tidak usah kuliah. Konsentrasi membuat itu tulisan. Tidak usah kuliah. Kalau terbit nilai A, kalau tidak terbit nilai E. Tapi kan tidak kuliah. Nah, banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan lainnya. Ini kan artikel ini kan cuma paling banyak ini, coba kita hitung halamannya ini. Coba halamannya berapa ini? Ini halamannya ini dari halaman 1A sampai coba.
sampai 10 lembar ji, 10 halaman ji. Dan ada jinya tuh 10 halaman itu gampang. 10 halaman ji. Gampang. Jadi sudah. Daripada kalian belajar itu ya saya tidak suruh kalian menghafal mata kuliah saya, ya. Tapi ketika saya jawab harus betul jawabannya. Ketika saya tanya harus betul jawabannya. Tidak usah dihafal itu jawabannya. Tapi ketika ada soal harus tahu jawabannya, ya. Nah, kalau tidak dihafal apa lagi? Gitu. 10 halaman sih masa tidak bisa dalam 6 bulan ini. 3 bulan 4 bulan selesai, ya. Apalagi dia bantuan ChatGPT tapi diturnitin supaya tidak ada kesamaannya. Gimana? Mau? Kalau sepakat kita pulang, ya. Atau ada yang mau sepakat 2-3 orang setiap hari kita bikin perjanjian. Kalau terbit nilai A, kalau tidak terbit di semester nilai E. Sepakat enggak? Ada yang mau? Oh, enggak ada. Iya. Tapi diusahakan ya. Iya. Karena kalau kalian ini tulisannya terbit di jurnal, sering terbit jurnal, insya Allah itu bisa membantu akreditasi kita. Ya, itu bisa nih kita dapat akreditasi unggul nanti. Kalau satu kelas ini setiap semester menulis semua, ini ada berapa orang ini? 30 orang menulis semua terbit di Sinta 5, ya. Habis Sinta 5 naik Sinta 4 sampai Sinta 1, saya yakin kita akan unggul. Akreditasi kita akan unggul. Kalian akan menjadi lulusan-lulusan nanti yang mumpuni, ya. Tidak diremehkan lagi. Karena menulis itu bisa membuat kalian pandai. Oke? Sepakat? Oh, tidak. Oke, kita mulai deh kalau begitu balik ya. Tapi saya masih berharap semoga ada yang mau. Karena Al-Ghazali mau? Mau? Oh. Nanti kau bilang sama mama mau bantu-bantu. Nah. Oke, kita mulai. Jadi hari ini istilah ya, istilah perikatan. Kalian pernah main tenis kan? Pernah? Pernah main tenis? Kau lihat orang main tenis pernah? Lihat. Tenis ada berapa? 2. Tenis apa itu? Tenis lapangan. Ah, itu. Jadi kalau terkait dengan istilah dari perikatan, ingat tenis ya. 3 kata kata fair depannya. Verbin tenis. Iya. Jadi istilah perikatan itu adalah verbin tenis. Ini bahasa Belanda, ya. Tapi bukan artinya main tenis, artinya perikatan. Nama lainnya, ya. Jadi kalau kita bicara istilah, berarti kita mencari nama lain dari nama itu. Nama lain perikatan adalah verbin tenis. Nah, di sini ada 2 pengertian. Ada yang penonton saya punya YouTube. Hari itu kalau tidak salah tahun berapa saya lupa. Saya bikin konten itu di salah satu kafe ada di Watuliando di Jalan Setengah Sandu nih. Iya. My Coffee. Ada yang tahu My Coffee? Ah, saya bikin sana konten sana itu. Coba cari-cari itu. Ada itu. Judulnya adalah pengertian perikatan. Ini juga yang saya bawakan. Jadi menurut Maryam Darul Badrul Zaman, ya, perikatan itu, jadi kalian ingat unsur-unsur saja. Yang pertama adalah hubungan hukum. Biasa longgar ini lubangnya, jadi agak kadang masuk kadang keluar. Yang pertama-tama dia adalah hubungan hukum. Hubungan hukum itu akan terjadi kalau ada 2 orang atau lebih. Jadi hubungan hukum yang terjadi antara 2 orang atau lebih. Kalau 1 orang tidak mungkin ada hubungan toh, ya kan? Iya. Jadi selalu itu hubungan itu terjadi antara 2 orang, ya, atau lebih. Kalau kita pakai kata-kata orang berarti bisa lebih, ya. Kalau pakai kata pihak berarti hanya 2 pihak saja. Nah, Badrul Samang ini, Maryam Darus Badrul Samang ini dia menggunakan istilah orang. Jadi dia menggunakan terjadi antara 2 orang atau lebih. Bisa 2 orang, bisa 3 orang, bisa 5 orang, ya. Tapi kalau bicara pihak dalam perikatan pasti selalu ada 2 pihak. Ada pihak apa?
Dalam perikatan selalu ada dua pihak. Berapapun orangnya jumlahnya yang melakukan perikatan, selalu ada dua pihak itu. Pihak apa itu? Iya betul. Pihak debitur dan pihak kreditur. Ya, pihak kreditur dan pihak debitur. Selalu itu pihaknya itu. Tidak pernah ada pihak lain. Ya, ya. Bukan beda deh hubungan lain. Kalau hubungan lain ada namanya pihak ketiga. Jadi jangan kalau dalam perikatan dalam pihak ketiga ya. Pihak ketiga hanya ada dalam hubungan percintaan. Ya, bukan hubungan perikatan. Kalau perikatan tidak ada pihak ketiga itu. Ya, jadi jangan lagi bawa pihak ketiga, salah itu. Selalu ada pihak debitur dan pihak kreditur. Atau pihak satu dan pihak kedua, terserah. Pihak ke satu kan jadi debitur atau ke pihak kedua terserah, ya. Selalu kata pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Nanti kita akan pelajari itu di prakteknya, namanya perancangan kontrak. Ini kuasai dulu, ya. Perancangan kontrak itu semester 7 ya? Iya, sudah ambil. Oh ya sudah ambil. Kemudian perikatan itu letak di dalam bidang hukum harta kekayaan. Jadi ingat dalam menyusunnya ini unsur-unsurnya. Yang pertama hubungan hukum. Unsur kedua adalah terjadinya antara dua orang atau lebih. Unsur ketiga adalah letaknya di mana. Di mana letaknya perikatan? Dalam ranah hukum. Perdata umumnya. Lebih sempitnya lagi itu di atas. Hukum harta kekayaan. Hukum harta kekayaan. Iya. Jadi hukum perdata itu ya mbak-mbak mas-mas ya. Ya. Ini panggilnya apanya nih ya? Kalau kolaka panggilnya apa? Ya, cowok cewek ya. Jadi hukum perdata itu garis besarnya apa? Ranah apa istilahnya dia masuk dalam kelompok hukum perdata. Ya. Dalam hukum perdata itu bagi-bagi lagi sebenarnya ada namanya hukum harta kekayaan ya. Kalau bidangnya ada hukum keluarga itu. Ada hukum orang. Ya. Hukum harta kekayaan itu bisa masuk hukum benda, ada situ juga. Bisa masuk hukum perikatan. Ya. Hukum waris juga ada masuk situ. Hukum benda juga bisa situ karena bicara masalah benda juga kalau hukum waris. Objeknya adalah benda. Berarti ya. Jadi dia letaknya dalam hukum atau bidang hukum harta kekayaan. Hukum harta kekayaan itu nama lainnya adalah, ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Tidak ada? Nggak ada yang tahu kah? Masa nggak ada yang tahu? Apa? Kalian belum baca buku kah? Kalau sebelum masuk mata kuliah saya itu baca buku dulu. Iya. Dosen itu dalam memberikan materi tidak jauh dari isi buku. Karena memang kita sampaikan dari isi buku. Tidak ada dosen yang pertama itu langsung memberikan langsung melewati pengertian. Selalu pasti pengertian dan istilah dulu. Karena itu yang paling awal yang tahu dulu. Percuma kita melangkah jauh kalau kita tidak tahu pengertiannya bang istilah dari mata kuliah itu. Itu dasarnya itu. Apa nama lainnya? Tulisannya ini ya. Fair begini. Ada salah? Coba iya. Jadinya saya salah. Yang permogennya cocok? Cocok? Ada S-nya. Ras. Kalau begini? Sebelum reh. Begini. Ya. Bersambung dengan reh. Bersambung. Tidak bisa begini.
Ah? Bersambung. Oh. Vermogen begini. Ya. Itu kalian bilangnya bukan saya. Udah itu. Itu istilahnya ya dalam bahasa Belandanya. Vermogen rah. Jadi jangan dibaca vermogen ya. Agak sedikit lidahnya sedikit lah ya. Jangan bilang vermogen, Pak. Ya, nanti dikira lagi nama obat lagi. Vermogen rah. Ya, jadi dalam pengucapan Belanda itu kalau lagi itu dibaca he. Vermogen rah. Ya, vermogen rah. Ya. Jadi ini yang anjir saya ini Prof Dikno. Tahu Prof Dikno? Tahu? Terusannya UGM. Jadi kan Belanda itu. Jadi dalam bahasa istilah Belanda itu kalau OE ini dibaca apa ini? Dibaca U panjang. U. Iya. U. Ya. Itu. Kalau itu bacanya kayak begini, G H ya. Waktu kita belajar hukum acara perdata sering ada keluar kata-kata apa? Aihan rahting. Tulisannya masih ingat? Rahting, dibaca rahting. Aihan rahting. Jangan bilang aingen. Ya. Gitu. Kita kembali ke laptop. Jadi ingat unsur-unsurnya ya. Saya dalam belajar itu saya bisa dulu ini. Jadi unsur-unsur itu baru sambung. Saya tahu ini unsur pertama, ini unsur kedua, ini unsur ketiga. Jadi kita hafal letak-letaknya unsur-unsurnya. Begitu. Dalam memberikan pengertian mengingat pengertian kita apa dulu unsur-unsur dari pengertian itu. Jadi menurut Maryam Darul Badrul Zaman, menurut beliau perikatan adalah bilang itu. Yang pertama adalah hubungan hukum. Hubungan hukum itu terjadi antara dua orang atau lebih. Kemudian letaknya di dalam bidang hukum harta kekayaan. Dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya berkewajiban memenuhi prestasi. Jadi pihak satu, orang tali itu kan berapa orangnya pasti ada pihak. Ya, ada pihak satu, ada pihak yang lainnya. Kalau di dalam implementasi perjanjian kita sebut pihak pertama, pihak kedua. Ya. Jangan lagi bikin lagi di perjanjian bilang pihak satu, pihak lainnya. Itu dalam teori begitu pengucapannya, tapi kalau dalam praktek kita tuangkan dalam bentuk perjanjian maka kita menyebutnya pihak pertama dan pihak kedua. Pihak ke satu dan pihak kedua. Tuh. Nah, pihak satu berhak atas prestasi. Inilah yang kita kenal dengan istilah tadi yang kalian bilang pihak. Ada berapa pihak dalam perikatan? 2. Yang pertama pihak apa? Kreditur apa lagi? Pihak debitur. Jadi tidak ada pihak ketiga. Ya. Jangan bikin lagi judul ada pihak ketiga. Ya. Tidak ada. Pihak kreditur dan pihak debitur. Pihak kreditur adalah pihak di sini ada sini nih. Dari pengertian ini ada nih terselubung dia. Pihak kreditur adalah pihak yang berhak apa? Iya. Pihak kreditur adalah pihak yang berhak atas prestasi. Dia punya hak untuk meminta prestasi. Pihak debitur adalah pihak yang yang wajib memenuhi prestasi. Jadi kreditur itu punya hak atau pihak yang hak. Kemudian debitur adalah pihak yang berkewajiban, punya kewajiban dia. Yang mana enak, kewajiban atau hak? Ya hak. Ya.
Karena hakim selalu akan bicara masalah keuntungan, masalah finansial, ya. Jadi sudah ya, ini sudah tadi dalam pengertian yang diberikan oleh Maryam Darul Badrul Salam ini sudah terselubung juga pihak kreditur dan pihak debitur. Pihak itu adalah pihak yang berhak menuntut prestasi, sedangkan pihak debitur adalah pihak yang wajib memenuhi prestasi. Nah, dari istilah ini maka hukum perikatan itu adalah singkat saja serangkaian peraturan hukum yang mencakup seluruh ketentuan perikatan. Yang mana itu? Yang dimaksud dengan ketentuan perikatan? Semua peraturan perundang-undangan yang memuat tentang perikatan. Bukan judulnya ya, substansinya. Apa contohnya? Apa contohnya memuat perikatan? Contohnya? Undang-undang ada? Yang memuat perikatan, undang-undang apa? Tidak usah nomornya, karena saya juga lupa karena nomornya itu. Apa nama undang-undangnya? Atau apa induk peraturan? Atau apa nama peraturan utamanya yang mengatur ketentuan tentang perikatan? Ya? Perjanjian? Bukan. Kita bicara masalah peraturannya. Apa nama peraturan tentang perikatan yang mengatur ini? Peraturan pokoknya apa? Yang mengatur ketentuan tentang perikatan. Jatuh di mana? Ayo. Di mana? Di BRI? Jangan lagi singgung saya, mentang-mentang gaji saya sudah di BRI. Singgung lagi BRI. Ayo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Itu induk, ya. Induk peraturan atau peraturan induk dari hukum perikatan. Ada di situ. Kemudian ada lagi di undang-undang lain. Undang-undang fidusia itu masuk juga itu. Ya. Dia masuk juga. Jadi hukum perikatan adalah semua peraturan hukum yang mencakup seluruh ketentuan perikatan. Jadi kalau maksudnya begini, kalau kita mau tahu di mana itu perikatan, kita cari tuh hukumnya, ya, undang-undangnya. Atau kita buka kitab undang-undang hukum perdata, kita buka undang-undang fidusia, undang-undangnya, apalagi tanggungan, apalagi di situ ada itu. Undang-undang ketenagakerjaan juga bisa masuk perikatan, ya, sumber dari perikatan. Ini tuntas ya? Atau ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan karena waktu kita sempit. Lagian kalau kalian, silakan. Sudah tidak ada. Antar kelompok dengan kelompok, Pak. Nama itu siapa namamu? Muhammad Fadil. Iya. Misalnya antar kelompok dengan kelompok. Ya, bagaimana apanya? Dalam kategori perikatan atau bagaimana? Selama dia melakukan hubungan hukum, maka termasuk perikatan. Ya. Karena kelompok itu terdiri dari orang. Ya. Tetap asal dia melakukan hubungan hukum di bidang ingat, hubungan hukum masih adalah hubungan hukum di bidang keperdataan. Ya, bukan di bidang perpajakan. Kalau perpajakan bukan perikatan. Ya. Hubungan hukum, ya. Ya. Bukan hubungan cinta. Lain kalau hubungan cinta. Prestasi, iya. Sebanyak ada di sini, tapi tidak apa-apa ini. Tapi tidak apa, kamu coba tanya ya. Prestasi adalah prestasi bisa sama dengan kewajiban. Iya. Kewajiban. Jadi kalau kita punya prestasi, berarti itu kita punya kewajiban. Atau prestasi sama dengan
eh, apa yang dituntut oleh lawan janji itu prestasi, atau setiap hal yang dituntut oleh lawan janji yang disepakati tentunya, yang dituntut oleh lawan janji dan telah disepakati oleh kedua belah pihak, itulah prestasi. Ya. Intinya kalau kita mempersempit, prestasi adalah kewajiban. Kewajiban. Jadi sini pihak satu berhak atas prestasi, berarti dia berhak, ya, dia punya hak untuk meminta lawan janjinya itu melaksanakan isi perjanjian. Pihak lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Jadi pihak lain ini wajib untuk menjalankan kewajibannya. Jadi prestasi kalau kita mampu samakan kata padanan kata dalam bahasa Indonesia, dia adalah kewajiban. Kalau kita mau kasih bagus lagi bahasanya, prestasi adalah setiap hal yang dituntut oleh lawan janji dan disepakati oleh kedua belah pihak. Itulah prestasi. Saya dipaham tak? Nah, coba saya tes dulu. Saya tes dulu. Kalau yang butuh bisa dipaham. Saya melakukan perjanjian dengan Muhammad Al-Ghazali, ya. Saya menyerahkan dalam perjanjian itu, saya berjanji akan menyerahkan laptop, ya, kepada Al-Ghazali, ya. Laptop ini, ya. Kemudian Al-Ghazali akan menyerahkan uang sebesar 10 juta. Ya, contoh, ya. Ini kejadian kita buat-buat, ya. Kalau ada kesamaan nama mohon dimaafkan, ya. Pertanyaan saya, apakah di dalam di dalam peristiwa itu adakah prestasi? Ada, ya. Saya punya prestasi? Apa prestasi saya? Menyerahkan laptop. Iya. Menyerahkan. Jadi prestasinya adalah menyerahkan. Iya, menyerahkan laptop. Kalau Al-Ghazali apa prestasinya? Menyerahkan uang. Iya, betul. Nah, seperti itu. Nah, contoh lagi. Saya misalnya waktu muda dulu saya punya kekasih, ya. Iya. Pas betul menikah, kebetulan saya ini masih pengantin baru juga, yang saya kawin bukan dia tentunya, orang lain, kan berlaku lagi prinsip kita, lain dipacar, lain dikawin, jadi ya. Jadi lain pacar saya, lain yang saya peristri, ya. Saya dan istri saya memilih satu perumahan. Kebetulan di perumahan itu sudah ada dulu mantan saya, dia masih single, ya. Dan kebetulan juga tidak diatur, kami bersebelahan, iya. Rumah kami itu bersebelahan, tembok yang memisahkan, ya. Kemudian di dalam, karena, ya, kita sudah baku kenal, maka kita membuat kesepakatan. Kita bertetangga, tetapi kamu jangan buat tembok pagar, ya. Kamu bersebelahan rumahnya, tak? Jangan buat tembok pagar, kan rumah perumahan kan dalam pagarnya kan belum ada, ya, masih kosong pagarnya. Jangan buat tembok, ya. Tembok samping jangan buat. Tembok depan boleh, tapi tembok samping jangan dibuat, ya. Pertanyaannya, apakah dalam kesepakatan itu adakah prestasi? Karena dilarang membuat sesuatu. Sepakat, dua sepakat. Saya sama mantan saya, ya, yang masih single itu sepakat tidak membuat tembok pagar yang di samping, ya. Ada nggak prestasinya situ dalam kesepakatan itu? Ada nggak? Ada nggak? Prestasi itu kewajiban toh? Iya, silakan. Ada nggak?
Ayo. Saya sama mantan saya, ya, yang masih cantik itu misalnya, masih cantik, ya belum single lah. Ya, mungkin ndak diatur nih ceritanya, ndak ada pengaturan. Saya memilih rumah di perumahan itu persis di sebelah rumahnya. Ketemu baru tahu, oh ternyata kamu di sini. Nah, kita buat kesepakatan deh. Ya, karena hati kita mungkin belum terpisah, janganlah juga dipisahkan oleh tembok itu. Kita buat kesepakatan, ya kita bertetangga damai, jangan ada tembok samping, tidak boleh ada pagar di samping antara rumahku dan rumahmu, ya kan? Cukuplah tidak baku dapur orangnya, tapi boleh baku lihat, gitu. Ada nggak prestasi di situ? Ada apa prestasinya? Saya prestasinya apa? Tidak boleh membuat tembok. Kalau lawan janji saya, mantan saya, apa prestasinya ya? Tetap prestasi ya. Karena itu kesepakatan. Ya oke, sudah paham lah kalau begitu. Nah sekarang kita masuk pada sumber-sumber perikatan. Perikatan itu kalau kita masuk ke dalam bahasanya kan, itu kan perikatan kan dasar katanya ikat. Ya, ikat. Tinggal ditambah saya imbuhan per an. Ingat dulu bahasa Indonesia kan? Ada imbuhan per an. Ya. Kalau ikat dikasih per an berarti perikatan. Asal katanya ikat. Berarti di situ dari nalar kita sudah berarti ada yang terikat di situ. Ya kan? Perikatan itu melahirkan ikatan, ya kan? Iya. Nah, dalam hukum seseorang atau siapa saja itu bisa terikat itu karena ada dua hal. Yang pertama undang-undang. Ingat undang-undang itu mengikat. Nah, dia punya unsur paksaan, sifatnya memaksa dia. Ya. Yang kedua perjanjian. Jadi di dalam pasal 1233 KUH Perdata, perikatan itu bukan sebab. Ya, ingat bukan sebab. Perikatan adalah akibat. Karena dia timbul dari dua hal ini, undang-undang dan perjanjian. Jadi seseorang bisa terikat itu karena dua hal. Karena ada undang-undang, dan ada perjanjian. Jadi sumber perikatan ada dua. Berdasarkan pasal 1233 KUH Perdata. Undang-undang dan perjanjian. Iya. Bunyinya simpel. Tiap-tiap perikatan lahir karena perjanjian atau karena undang-undang. Jadi sumbernya perikatan ada dua. Ya. Undang-undang dan perjanjian atau perjanjian dan undang-undang. Jadi tiap-tiap perikatan itu lahir karena perjanjian atau karena undang-undang. Tidak ada perikatan yang lahir bukan karena kedua hal ini. Jadi jangan meminta kewajiban kepada seseorang, ya, kalau Anda belum pernah melakukan perjanjian, ya. Atau jangan meminta seseorang untuk setia kalau Anda sama dia belum pernah lahir perikatan karena undang-undang. Maksudnya perkawinan. Perkawinan itu melahirkan perikatan, ya. Mengapa? Karena perkawinan itu diatur oleh undang-undang. Jadi kalau ada seorang suami meminta istri setia, itu istri harus terikat setia. Begitupun sebaliknya, suami terikat setia karena undang-undang. Undang-undang yang menyatakan seperti itu, ya, harus setia. Jadi jangan kalau ada di sini cewek-ceweknya, ada cowoknya minta setia, jangan dipercaya. Karena ya kalau masih pacaran itu masih bilang I love you bertubi-tubi, ya, tapi belum ijab kabul kalau muslim, ya. Kalau pendeta belum ke gereja, kalau yang lain belum ke wihara dan sebagainya, belum disahkan sebagai suami istri, itu masih boleh lepas-lepas. Ya, belum ada kewajiban untuk setia. Ya, boleh setia tapi setiap tikuan ada. Ya. Setia lain boleh, ya. Kalau setia dalam arti lain boleh. Setiap tikuan ada, ya.
Artinya setiap tikun ada ceweknya. Tapi kalau setia sebenarnya tidak boleh. Kan belum terikat. Ya. Jadi ini pelajaran buat kalian karena kalian orang hukum, utamanya yang perempuan, jangan dibodohi laki-laki. Laki-laki juga jangan dibodohi perempuan. Ya. Jangan bilang setia. Kalau kalian ikuti itu kalian kan dibodoh-bodohi, orang hukum semua ini. Masa mau setia, masa mau terikat padahal belum ada undang-undangnya. Ya. Kalian belum melakukan perkawinan berdasarkan undang-undang. Perjanjian setia dalam pacaran itu bukan perjanjian. Tidak akan menimbulkan perikatan karena bukan dia itu namanya perikatan alamiah. Perikatan alamiah tidak akan mengikat. Ini paham sini? Ada pertanyaan? Silakan. Nama lagi? Fadil, iya. Silakan Fadil. Kalau saya mengenai perjanjian nih Pak. Iya. Ya, bagaimana kira-kira kalau misalnya anggaplah ada 2 orang ini, laki-laki dan perempuan. Iya. Nah, 2 orang ini berjanji akan menikah di tahun sekian. Iya. Saya menikah di tahun depan. Iya, Tapi, tunangan. Nah, otomatis ada mereka punya kewajibannya untuk menepati janji itu karena mereka sudah buat perjanjian. Iya. Nah, lantas bagaimana kira-kira Pak kalau tidak jadi menikah tahun depannya? Apakah ada undang-undang yang mengatur atau bagaimana Pak? Iya. Kita kembali kepada pengertian diberikan oleh Maryam Darus Badrul Saman. Diawali dari unsur hubungan hukum. Hubungan hukum. Apa itu hubungan hukum? Ingat dulu bahasa kuliah perdata. Apa itu hubungan hukum? Hubungan hukum, peristiwa hukum, perbuatan hukum. Ada 3 hal yang selalu itu dalam teori hukum selalu muncul itu. Hubungan hukum, perbuatan hukum, peristiwa hukum. Ya. Hubungan hukum adalah suatu hubungan yang diatur oleh hukum. Iya. Apa itu hubungan yang diatur oleh hukum? Kalau hubungan yang berikatan dengan ikatan batin dan lahir, dalam hukum disebut apa? Ayo. Fadli. Dalam hukum disebut iya, perkawinan, kawin dulu. Iya. Tapi kawinan sah, bukan kawin-kawinan. Oh, kawin dulu Pak. Iya, itu kalau baru janji seperti itu, Fadil, karena saya juga pernah begitu jadi pelakunya. Ya, bukan masuk untuk mengingkari janji, tapi keadaan yang memaksa saya. Ya, memang saat kita berdekatan itu namanya perasaan kuat kayak magnet itu, bagus tarik, tidak bisa lepas. Tapi ternyata baru saya sadari bahwa kekuatan cinta itu hanya ada ketika dia dekat. Iya. Ketika sudah diantar oleh suatu pulau. Iya. Makanya orang tua dulu bilang, ya jangan menyeberang pulau, hati-hati. Ternyata air garam itu bisa menghambarkan perasaan. Iya. Hambalah perasaan saya karena melihat lagi bidadari yang lebih cantik dari yang sebelumnya. Itulah bidadari yang sekarang saya para istri. Ya. Itulah laki-laki. Itu bukan hubungan hukum. Jadi pacaran itu janji-janji dalam pacaran, karena pacaran kan suatu perbuatan kan, hubungan kan. Tidak ada undang-undang perpacaran. Ya ada undang-undang perkawinan. Dan dalam undang-undang perkawinan tidak diatur masalah pacaran, tidak ada. Tunangan pun tidak ada itu. Saya dulu malah sudah tunangan, sudah cincin sini. Dulu tuh saya awal menjadi dosen, saya masih jadi dosen umur 27 tahun. Masih muda, ada cincin sini. Ya. Kalau ada masa menikah, saya cincin saya begini, setia. Mundur lagi, setia. Ya, ternyata, iya. Ketika saya pacaran, saya diikat oleh cincin. Ketika sudah jadi suami, tidak cincin saya dari. Ternyata yang mengikat seorang bukan cincin. Jadi hati-hati gitu. Iya. Yang mengikat perasaan kita itu, yang mengikat batin kita bukan cincin. Makanya undang-undang perkawinan berbunyi, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin, bukan ikatan cincin. Ikatan lahir dan batin, Mas Bro.
Ya. Bukan cincin. Cincin itu cuma gombal-gombalan saja itu. Ya. Ya, jangan dipercaya. Jadi pacaran bukan hubungan hukum. Karena dia bukan hubungan hukum, maka kalau ada janji dari pacaran itu tidak bisa ditunaikan. Dilanggar pun dalam konsekuensinya. Iya. Karena bukan hubungan hukum. Yang dilindungi hanyalah hubungan hukum. Jadi kalau mau melakukan hubungan, lakukanlah hubungan hukum. Ya. Jangan hubungan badan. Bahaya itu. Hubungan hukum. Ya. Itu ya. Janji dalam pacaran tidak bisa ditunaikan. Janji dalam pacaran tidak melahirkan prestasi. Pacaran itu bukan tidak akan melakukan prestasi. Karena bukan perikatan dia. Jadi dituntut kemanapun tidak ada. Walaupun ada lagunya. Pengadilan cinta. Tapi itu hanya dalam bentuk lagu saja. Nah itu ya. Nah sekarang kita kembali ke masuk pada materi berikutnya. Pihak dalam perikatan. Pihak perikatan biasa pula disebut dengan subjek perikatan. Nah, ini yang tadi kita sudah sebut ya. Jadi dari pengertian yang diberikan oleh Maryam Darus Badrul Samaan, ya, itu sudah tersirat bahwa ada pihak di situ. Ya. Ada kata-kata itu yang terakhir antara siapa? Antara dua orang atau lebih, ya, di mana pihak yang satu berhak untuk menuntut prestasi dan pihak lainnya berkewajiban memenuhi prestasi. Itulah yang disebut pihak. Pihaknya ada dua, pihak kreditur dan pihak debitur. Di sini ada titik-titik, saya tahu juga apa jawabannya. Ini ada pertanyaan ini. Kreditur maupun debitur haruslah subjek hukum, yaitu titik. Saya juga tidak tahu jawabannya apa ini. Itu tugas kalian, bantu saya ya. Bantu saya carikan jawabannya. Iya. Bantu saya cari jawabannya ya. Tapi tulis tangan nanti. Nanti kumpul minggu depan. Iya. Ini tugas pertamanya. Nanti lagi akan ada soal kedua sebentar. Yang saja minta bantuannya dijawab ya. Ini soal pertama. Hanya dua soal hari ini. Jadi tiap kali pertemuan kita akan membuat 2 soal saja, ya. 2 soal. Ya. Karena kalau satu kurang bagus. 2 saja. Di mana-mana yang satu kurang bagus itu. Kecuali Tuhan baru enak kalau satu. Kalau lain tidak enak. Ya harus 2. Harus ada ban serep. Ya. Sama kalau hanya punya pacar, jangan cuma satu pacar, cuma 2 lah, ya. Jadi kalau yang satu ditolak, kan masih ada satu lagi. Ya toh, Al-Ghazali? Ya, itu pihak kreditur. Selalu panggil lamu siapa lagi nih? Ghazali sampai. Ah? Jauh sekali bedanya lagi. Ah? Ya maksud saya beda sekali nama panggil lamun sama nama aslimu. Irki. Siapa nama lengkapmu lagi? Muhammad Farogi Al-Ghazali. Farogi. Irki. Oh Gi ya, Gi. Farogi. Kalau Ogi cocok masuk. Irki. Tapi itulah namanya panggilan ya. Panggilan kerennya itu. Panggilan gaulnya Irki. Saya nanya Farogi Al-Ghazali. Tak diputus ya. Saya sambung lagi, saya ulangi. Jadi Fadel ingin memperluas usahanya, memperbanyak cabangnya, kemudian meminjam uang di BRI. Contoh, ketika Fadel memohon ke BRI, ya, memohon BRI, kemudian BRI memberikan permohonannya itu. Anggaplah diberikan 1 M, 1 miliar. Pertanyaannya, apakah Fadel di situ dia sebagai kreditur atau bukan? Iya. Ah, silakan diuraikan saja. Saya tidak masuk ke sana. Silakan diuraikan.
Sebelum meminjam, Belum meminjam kreditur, kita meminjam. Kita debitur. ketika Fadil memasukkan permohonan, maka Fadil berfungsi berkedudukan sebagai kreditur. Kreditur. Kalau kita ngomong untuk Iya. ya si pihak bank yang harus Ketika Fadil masih memohon belum cair uangnya ya. Iya, belum cair uangnya, maka Fadil berkedudukan sebagai kreditur. Ketika sudah cair, debitur. Berarti seketika belum cair uangnya, disetujui ini permohonannya kan, setuju ceritanya kan sudah sepakat tuh kan? Iya, sepakat, setuju, tapi belum cair. Ketika belum cair, maka Fadil berkedudukan sebagai kreditur, bank sebagai nah. Setelah cair, Fadil sebagai debitur. Iya, oke. Oke, berarti sudah paham ya. Seperti itu yang saya maksud, bahwa dalam setiap perikatan, apalagi utang piutang itu pinjam minjam, itu ada posisi kedudukan kreditur yang sifatnya sementara. Begitu debitur, kedudukan debitur sementara. Kalau dalam perjanjian pinjam minjam uang, ketika kedua belah pihak sepakat untuk saling meminjamkan, anggaplah bank sepakat memberikan pinjaman, ya, dan masyarakat itu memang sepakat untuk menerima pinjaman, maka terjadi kontrak kan. Ketika kata sepakat, maka muncullah namanya kontrak berdasarkan asas apa lagi namanya? Asas apa yang menyatakan bahwa ketika terjadi kesepakatan, seketika itu pula muncullah kontrak atau muncullah perjanjian. Karena muncul perjanjian, maka terikatlah kedua belah pihak. Karena terikat, maka lahirlah prestasi antara keduanya. Karena lahir prestasi antara keduanya, maka ada hak dan ada kewajiban antara keduanya. Asas apakah itu? Asas konsensualisme. Konsensus kan sepakat. Konsensualisme. Iya kan? Jadi begitu. Jadi tidak selalu langsung menjadi kreditur selamanya. Kreditur terkadang dalam apalagi dalam pinjam-minjam ya, adanya kreditur sesaat, adanya debitur sesaat. Kalau kita memohon ke bank, bank menyetujui, oke deh ACC deh. Kan dibilang, tunggu ya masuk ke rekening. Selama belum masuk ke rekening, berarti kita masih berstatus sebagai kreditur. Kita bisa menuntut, mana ini? Ini kok sudah masuk 1 bulan belum cair, mana ini? Belum masuk. Kenapa kita bertindak sebagai kreditur? Ya, supaya kita bisa menuntut supaya dicairkan segera. Karena kalau tidak dicairkan bisa-bisa merugikan. Ya, merugikan. Kesepakatnya tanggal 7 Januari, tetapi kalau sepakat 7 Januari kan berarti kan sudah dianggap perjanjiannya sudah ada di 7 Januari kan? Berarti sudah bayar bulan depan. Nah, kalau bulan depan baru cair, kan rugi kita. Iya, karena star. Ya, dicurangi namanya. Sehingga kita berkedudukan sebagai kreditur di situ. Otomatis itu ya. Karena kembali kepada pengertian bahwa kreditur adalah pihak yang berhak untuk menuntut prestasi. Pihak yang memiliki hak atau pihak yang berhak menuntut prestasi. Debitur adalah pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi. Nah, oke, sudah paham itu. Jangan terlalu lama karena waktu kita sempit ya. Ini masih banyak slide-nya ini. 2 menit lagi. Oh iya, tidak apa-apa lah. Nah, ini yang tadi kau bilang ini. Prestasi. Di dalam pasal 1234 ini juga ada konten saya, silakan nanti dibuka di YouTube-nya Dr. Ari Tulung. Ini saya bikin konten ini di Jakarta ini saya bikin konten. Ya, untuk saya melakukan apa istilahnya? Laksa. Iya. Laksa P3K. Tahun berapa? Tahun 2000, saya lupa tahunnya ini. Ada itu. Saya yang bikin konten di bawah di taman yang ada air mancurnya. Ya silakan dicari ya. Saya sering buka karena YouTube saya itu YouTube perkuliahan semua.
Saya sangat sering membahas tentang perikatan. Nah, perikatan itu diatur ada apa? Prestasi itu ada 3. Diatur dalam pasal 1234 KUH Perdata. Nanti Pulan silakan dibuka ya. Tolong download KUH Perdata ya. Tolong download semua KUH Perdata. Yang pertama, memberikan sesuatu. Memberikan sesuatu ini biasa ada dalam perjanjian tadi, jual beli. Ya. Pinjam meminjam. Itu memberikan sesuatu. Kemudian kedua, prestasi dalam bentuk berbuat sesuatu. Ini biasa ada kalau perjanjian apa ini? Pekerjaan rumah. Tukang itu berbuat sesuatu. Ya. Tukang berbuat sesuatu. Bisa juga tukang juga melakukan tidak berbuat sesuatu. Kalau larang, ya, disuruh buat rumah ya, tapi rumah saya jangan buatkan teras, ya kan? Jangan buatkan terasan, jangan pakai teras. Kalau dia buat teras berarti dia melanggar, karena itu perkataannya tidak boleh membuat teras. Sama ini. Kemudian ketiga, tidak berbuat sesuatu. Contoh tadi, saya sama mantan pacar saya. Ya kebetulan ya bersebelahan rumah, ketemu di satu perumahan yang sama, dia nomor 1 saya nomor 2. Kemudian bikin perjanjian sepakat tidak membuat tembok samping. Itu sama dengan tidak berbuat sesuatu. Nah, itu objek perikatan ya, itu namanya objek perikatan. Jadi prestasi ini bisa pula diartikan sebagai objek perikatan. Jadi objek perikatan itu ya adalah prestasi sebenarnya. Prestasinya. Bukan bendanya sebenarnya, tapi prestasinya. Karena prestasi itu melekat pada benda. Ya kan? Menyerahkan. Kata menyerahkan itu prestasi. Iya. Itulah yang menjadi objek semuanya. Apa yang diserahkan? Tentu benda kan? Makanya ikut bendanya. Lawan dari prestasi adalah uang prestasi. Itu lagi-lagi bahasa Belanda. Jadi uang itu bukan one, bukan bahasa Inggris ini, bahasa Belanda. Uang, WAN, ya. Artinya buruk prestasi atau cedera janji. Nah, karena waktu sudah lama ada pesan yang Pak Kapolri kalau mengajar katanya jangan kelamaan. Saya juga tidak mau kelamaan sebenarnya karena kelamaan juga habis ini kering saya punya bibir. Jadi untuk hari ini sekian. Nah, tugas keduanya. Tugas keduanya adalah jelaskan pengertian perikatan menurut Maryam Badrul Saman. Maryam Darus Badrul Saman. Kasih lagi namanya. Ini. Yang ini ya. Ini. Jadi jelaskan pengertian perikatan menurut Maryam Darus Badrul Saman. Itu 2 soalnya. Tambahnya tadi tak? Yang pertama itu soal kedua. Nah, soal kedua ini ditulis tangan. Biasa toh? Tugas saya tulis tangan. Mohon maaf, saya akan memeriksa betul tugas kalian. Jadi saya tidak mau lagi memberikan bonus seperti yang semester lalu. Kalau bonusnya saya kasih terlalu banyak lulus. Ya toh? Banyak nilai A dan sobi. Masa saya itu semuanya senang kalau masuk saya dapat nilai E. Iya. Karena saya mau ajar lagi. Iya, saya kalau baru satu kali mengajar saya belum hafal mukanya, belum apa namanya. Jadi saya minta ajar lagi nanti. Ya. Supaya begitu saya kasih nilai E, supaya tidak lulus, supaya datang lagi menghadap, ya ketemu lagi. Jadi tugasnya semester ini akan saya periksa. Jadi tidak, walaupun kalian kumpul tugas, kalau asal-asalan salah, mohon maaf, saya tidak kasih nilai. Ya, saya anggap tidak ada tugasnya. Makanya tulisannya harus dibuat rapi mungkin. Kalau perlu huruf balok. Tolong jangan menggunakan pulpen yang sudah mau mati. Jangan pulpen yang ibaratnya manusia sudah jalannya itu sempoyongan, diseret-seret kakinya. Iya. Ibarat manusia sudah tidak lagi melihat.
Mata saya sudah agak rabun juga sebenarnya. Ya kalau membaca dari tulisan yang tipis sekali, yang tidak kentara, mata saya tambah rabun. Ya. Jadi pakai pulpen, jangan pakai pulpen yang 0,1 ya. Jangan. Kalau perlu pakai pulpen cair deh. Ya. Kayak ini, cair pulpennya nih, ya. Ini pulpen tangan saya nih, pulpen mahal ini. Tanda tangan. Dipakai itu ya. Jangan pakai yang snowman yang murah-murah itu. Atau snowman yang harga 3.000. Itu biasa enggak bagus tintanya. Saya tidak jelas tapi biasa enggak bagus. Yang agak cair lah ya. Berapa sih yang cair 5.000 gitu. Oke? Nah, tulis tangan. Tunggu belum selesai. Tulis tangan. Dan 2 soal ini diulangi sebanyak 100 kali. Iya, betul sekali. Jadi tugasnya adalah 200 nomor dengan 2 soal yang sama. Nauzubillahi min syaitanir. Tidak taruh menawar ya. Karena setiap tugas ada faedahnya. Ada intinya. Ya. Daripada saya suruh kalian membaca, tidak mungkin dilakukan. Jadi jawab dengan tulis tangan supaya kalian membaca. Insya Allah ada faedahnya. Laksanakan saja. Iya. Iya. Soal jawab. Jangan soal dulu baru jawab. Pusing. Soal langsung jawab. Soal langsung jawab. Ya. Iya. Jadi soal langsung jawab. Dan ingat rapi tulisannya ya. Huruf besar semua. Tahu huruf besar tak? Huruf besar dan memang tulisannya besar. Ya, jangan kecil-kecil tulisannya karena kasihan. Di rumah saya itu lampunya sudah agak redup. Iya. Jadi harus besar tulisannya. Oke, Irgi siap? Iya. Oke, kalau begitu dengan berakhir pula lah rangkaian kegiatan kuliah kita pada hari ini. Dan ucap alhamdulillahirrahmanirrahim, kuliah pada hari ini silakan ditutup dengan resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bisa hukumnya. Mantap. Ingat kita baik sekali, jadi harus semangat ya.